Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali bersama-sama saudara. Kita akan mengadakan ibadah hari Minggu pagi di akhir bulan Februari 2021. Mari saudara, saya ajak saudara untuk sama-sama kita menghampiri Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami selalu ada. Tuhan Yesus, kami selalu merasakan Tuhan Yesus kasih-Mu. Kami selalu merasakan Tuhan Yesus jamahan tangan-Mu, Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan Yesus yang selalu ada dan selalu baru bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di pagi hari ini kami bisa kembali beribadah ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang selalu Tuhan Yesus beserta kami mengarungi Tuhan Yesus kehidupan kami di masa-masa ini Tuhan Yesus. Di masa sulit sekalipun ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus ada Engkau yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus, boleh kami terima Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas kekuatan, terima kasih atas damai sejahtera yang daripada-Mu. Engkau urapi Tuhan Yesus, kuasai Tuhan Yesus ibadah kami di pagi hari ini Tuhan Yesus. Urapi setiap tempat-tempat, setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang bergabung dalam ibadah di pagi hari ini. Biarkan pada pagi hari ini kami bisa menerima lawatan-Mu dan merasakan kasih-Mu, merasakan urapan-Mu Tuhan Yesus yang ada dalam pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tabiskan ibadah kami dari awal sampai akhir di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita tahu di akhir-akhir belakangan ini kita lagi disibukkan dengan suatu pandemi dunia yang bernama COVID-19. Mungkin saudara berada dalam suatu keadaan di mana saudara sudah terpuruk, sudah terjepit, atau merasakan kehilangan, merasakan kesedihan, bahkan pada hari ini terbaring di rumah sakit. Hari ini saya mau ngajak saudara-saudara untuk bangkit. Kita akan bangkitkan iman percaya kita. Kita akan katakan ada satu Tuhan Yesus yang selalu menjadi penolong yang setia bagi kita. Ia adalah Tuhan yang selalu ada bagi kita. Dan dalam setiap perjalanan hidup kita, kasih-Nya menerangi setiap langkah dan setiap pergumulan kita. Mari kita sama-sama membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Amin. Terima kasih Yesus, kami tahu Engkau sungguh berarti bagi kami. Kami tahu Engkau penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kita katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita katakan, saat ku berjalan, saat ku berjalan. Benar Yesus, ketika kami berjalan melewati semua masalah hidup kami Tuhan Yesus, kami tahu kasih-Mu menerangi jalan kami. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah bimbang, karena kami tahu Engkau yang selalu bersama dengan kami. Ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong
katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Walaupun kami tidak bisa melihat perjalanan hidup kami di depan sana, tapi kami punya Engkau ya Bapa, yang Kau yang lebih tahu di depan sana, dan itu adalah yang terbaik dalam hidup kami. Kau yang akan memulihkan semua masalah hidup kami dan hidup kami, Tuhan Yesus. Hanya Yesus, penolong yang setia. Kita katakan Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Mari saudara, lebih lagi kita nyatakan iman kita, perkatakan iman kita bahwa Ia sanggup bagi saudara dan saya. Serah, ku percaya, hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu, Kau yang lebih tahu, Tuhan Yesus. Mungkin pada saat ini Engkau sudah merasakan tidak ada yang bisa menolongmu. Mungkin Engkau sudah ragu-ragu apa yang terjadi di depan sana. Setiap hari, setiap jam Engkau merasakan tidak ada pegangan lagi, dan Engkau merasa khawatir akan masa depanmu, saudara-saudara. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyatakan perkataan iman saudara, bahwa ada penolong yang setia adalah Yesus. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Benar Yesus, Engkau yang lebih tahu yang terbaik dalam hidup kami, yang walaupun kami kadang-kadang merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar, tapi Engkau yang melihat, Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami, bahkan Engkau yang selalu menemani kami dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu dan Engkau yang peduli, Engkau yang sanggup memulihkan semua kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami ingin lebih lagi menyembah-Mu. Kami ingin membangkitkan iman kami. Kami ingin membangkitkan apapun yang ada di sekitar kami, Tuhan Yesus, yang mungkin sekarang sudah terpuruk. Kami ingin melewati semua masalah kami. Bahkan kami ingin mematahkan semua belenggu yang ada di dalam diri kami, Tuhan Yesus. Kami ingin memuji-Mu dan menyembah-Mu. Ini kami Tuhan, dalam segala keberadaan kami di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dimanapun level kehidupan saudara pada saat ini, dimanapun musim yang terjadi dalam kehidupan saudara sampai pada pagi hari ini, mari kita nyatakan iman percaya kita bahwa kita mempunyai Allah yang besar, Allah yang sanggup dan selalu menepati janjinya bagi saudara dan saya. Mari kita saya undang saudara-saudara untuk lebih lagi menyatakan iman saudara. Engkau tidak bisa kalau tidak memperkatakan iman percaya kita, saudara-saudara. Mari perkatakan imanmu, perkatakan iman kita. Kita katakan ada Tuhan yang besar, yang sanggup dan mampu menggenapi semua janjinya. Kita katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam
akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan. Benar Yesus. Apapun masalah kami, sampai yang paling jatuh sekalipun Tuhan Yesus, yang paling bawah sekalipun Tuhan Yesus, kami tidak akan menyerah. Kami punya Engkau ya Bapa. Dalam genggaman-Mu. Kita katakan lebih lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Benar Yesus. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Engkau yang berjanji dan Engkau akan sanggup menggenapi semua janji-Mu. Sepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan lebih lagi, punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan, mari saudara, saya ajak saudara untuk bangkitkan imanmu. Mau bangkit berdiri, nyatakan iman kau di dalam Yesus. Imanku bersepakat, tiada lagi yang bisa menolong saudara dan saya. Dalam keadaan apapun Tuhan selalu ada, dan kita akan menerima kemenangan yang daripadanya. Dari-Mu. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Mari nyatakan siapa Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang selalu membuka jalan, yang selalu memberikan dan melakukan banyak mujizat, yang selalu memegang janjinya, dan selalu menjadi terang dalam semua kegelapan di dunia ini. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus kita. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Mari saudara, apakah engkau merasa bahwa engkau tidak bisa melihat ada Tuhan yang bekerja, atau mungkin engkau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan? Tapi saya mau menyatakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam,
Ia tidak berhenti bekerja. Ia ada di samping saudara dan saya dimanapun saudara berada, dimanapun musim hidup saudara. Dan pada hari ini, mari nyatakan imanmu. Kita katakan walaupun kita tidak melihat, kita tidak merasakan sekalipun, kita tahu kita punya iman yang besar. Tuhan Yesus tetap bekerja untuk saudara dan saya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Walaupun kami tidak bisa melihat, walaupun iman percaya kami sudah terlalu rendah, sudah terlalu kecil karena semua permasalahan kami, Tuhan Yesus. Tapi kami tahu Engkau selalu tetap bekerja. Engkau tidak tinggal diam, Tuhan Yesus. Kami tahu, Tuhan Yesus. Mari saudara bangkitkan imanmu lebih lagi, kita katakan. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Kita angkat tangan kita sembah Dia, kita katakan. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Kita katakan sekali lagi, ya jalan kehidupan bagi kita. Dia yang selalu membuat banyak mujizat dari dulu sampai sekarang. Dia yang selalu memegang janjinya bagi saudara dan saya. Semua jalan yang tertutup. Haleluya. Engkau Tuhan kami yang hidup. Dia yang tetap bekerja. Dia yang tidak tinggal diam. Engkau Yesus yang melakukan banyak mujizat. Engkau sanggup, Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saudara angkat tanganmu, sembah Dia. Apa yang kau ingat akan janjinya, katakan, berkatakan dengan mulutmu. Karena Ia ada dan Ia layak untuk disembah pada hari ini. Berkatakan apa yang kau ingat mengenai firman-Nya, karena Ia selalu ada dan Ia selalu menepati janjinya. Haleluya. Haleluya. Kau Yesus yang luar biasa. Engkau yang selalu ada bagi kami, Tuhan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan jalan kebenaran dan hidup. Engkau yang menyembuhkan. Bahkan Engkau membuka tanganmu dan berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Engkau akan memberikan kelegaan bagi siapapun yang memintanya. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, katakan imanmu, katakan firman-Nya. Apapun yang kau ketahui, sedikit pun kau mengingat apa yang pernah diucapkannya, kau mengatakan hari ini. Karena Yesus ada bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahkan Ia pernah berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar
Ini bukan waktunya untuk berkeluh kesah, saudara. Ini waktunya untuk menyatakan iman kita. Engkau lepaskan semua yang terbelenggu, patahkan semua yang mengikatmu. Keluar, saudara, dari situ. Keluar dari semua masalahmu. Walaupun kamu mempunyai masalah dalam perekonomian, masalah dalam keluargamu, masalah dalam apapun Tuhan yang kau alami pada saat ini, kau bisa menyatakan ada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kau yang baik, Kau yang mulia, Kau yang ajaib. Terima kasih Kau yang terbaik dalam hidup kami. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau yang selalu setia walaupun kami kadang tidak setia. Ampuni kami ya Bapa. Urapi kami lebih lagi. Basuh hati kami. Segarkan jiwa kami Tuhan Yesus. Kami ingin lebih lagi Tuhan Yesus merasakan kasih-Mu. Engkau yang selalu ada. Ampuni kami Tuhan Yesus ketika kami dalam kesusahan. Kami kadang tidak bisa melihat bahkan merasakan kasih-Mu. Padahal Kau ada bersama dengan kami. Kami ingin bangkitkan iman kami kembali. Terima kasih Tuhan. Nyatakan iman-Mu saudara. Nyatakan lebih lagi. Ini waktunya untuk membebaskan roh-Mu. Melompat lebih tinggi atas semua masalah yang mengungkung hidupmu. Katakan, Dia yang terbaik, Engkau yang mulia. Ucapkan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang terbaik dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Walaupun manusia sekalipun menjatuhkan kami, tidak peduli kepada hidup kami, tapi Kau selalu ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami, kuasai kami terus Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan kami sedikit pun Tuhan. Kami mau hanya bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan kami. Engkau penolong kami yang setia. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Engkau menara pertolongan. Engkau menara kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari saudara, kita nyatakan iman percaya kita. Kita bangkitkan, kita perkatakan iman kita bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan apapun dan menepati janjinya. Kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kita katakan aku punya Tuhan
lagi dengan iman yang lebih sungguh. Kita serukan lebih lagi. Kita katakan kita punya iman Tuhan yang lebih besar dari apapun. Itulah iman percaya kita, saudara dan saya. Genapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Kita katakan ku terima sekarang. Kita katakan sekali lagi, ku terima sekarang. Sekali lagi kita katakan dengan penuh keyakinan. Sekarang kemenangan milik kita hari ini juga darimu. Amin. Benar Yesus, kami ingin mengimani bahwa kemenangan itu milik kami mulai saat ini. Walaupun prosesnya begitu panjang sekalipun, tapi kami tahu Engkau telah menyelesaikannya bagi kami. Engkau telah bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau, menyembah-Mu, dan kami ingin bersorak lebih lagi. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberikan spirit dalam hati kami. Sehingga spirit itu tidak pernah padam, karena ada Roh Kudus yang lebih besar daripada roh yang apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin bersorak, menari, dan bersuka cita di dalam nama Yesus. Semua umat yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, kita sudah bermasmur bagi Dia. Tiba saatnya kita akan menari bagi Dia, kita akan bersorak bagi Dia. Karena kita tahu ada Tuhan yang besar dalam hidup kita. Saya ajak saudara-saudara untuk lebih lagi menari. Kita akan melompatkan tembok masalah. Apapun masalahmu, kita akan lompat dan kita akan pegang janjinya. Karena janjinya adalah kemenangan bagi saudara dan saya. Janjinya lah kemenangan. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatanku, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kita katakan ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, amin. Haleluya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan bagi saudara dan saya. Melompat tembok, haleluya. Sekali lagi kita katakan ku kalahkan musuh. Apapun musuh saudara dan saya yang mengintimidasi saudara dan saya, kita akan kalahkan dan kita akan melompati tembok masalah kita dan kita akan raih kemenangan bersama Dia. Haleluya. Kita bersorak lebih lagi. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan, kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan, amin. Kita kenakan jubah pujian kita agar kita bisa bersorak-sorai dan kita bisa menanggalkan segala beban kita. Bebanku pun lenyaplah, ku kenakan jubah pujian. Kita katakan ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian. Kita bersorak-sorai saudara. Segala bebanku pun lenyaplah, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, kenakan jubah pujian. Amin. Kita benar-benar sudah bersorak bagi Dia, kita kenakan jubah pujian kita, karena ketika kita memuji Dia, kita tahu bahwa beban kita akan hilang. Karena kita memuji Dia, Tuhan kita, dan membangkitkan iman dan roh kita. Mari
pujian kita belum selesai, kita akan lebih lagi meloncat bagi Dia. Kita akan nyatakan bahwa kita adalah laskar Kristus. Kita akan bangkit, kita nyatakan api kemuliaannya tercurah di seluruh dunia, di seluruh tempat, dari Sabang sampai Merauke. Kita katakan api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap-siap maju, janganlah lemah. Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita katakan lebih lagi, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dalam seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lemah. Yesus Panglima kita. Dengarkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Kita katakan api kemuliaannya, kita curahkan api kemuliaannya. Kita minta tercurah dari surga di dalam tempat saudara, dimanapun saudara berada, dan di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita gemparkan, kita goncang seluruh dunia. Kita nyatakan api kemuliaannya. Mari church, mari gerejaku, mari umat Tuhan. Kita katakan bersama-sama, api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, api kemuliaannya. Kita tepuk tangan di atas kepala. Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Penuhi kami Tuhan, penuhi negeri ini, penuhi bumi ini Tuhan dengan kemuliaan-Mu, dengan api-Mu. Bakar bumi ini dengan api kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya, amin, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Kita katakan sekali lagi, segala raja. Puji Tuhan, kita nyatakan sorak-sorai kita, kemuliaan kita di dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin. Saya persilahkan saudara untuk duduk kembali. Kita sudah bersorak-sorai, kita sudah memperdengarkan dan memperkatakan iman kita. Tiba saatnya kita akan mendengar sebagian daripada firman-Nya. Kita tundukkan kepala, kita akan mempersiapkan diri untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau segarkan kembali di pagi hari ini. Engkau bangkitkan kembali iman kami, dan Engkau nyatakan bahwa semua sudah selesai, bahwa Engkau sanggup
melakukan segala apapun yang kami butuhkan, dan yang terutama Engkau yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersorak-sorai, kami ada laskar-laskar-Mu ya Bapa. Kami siap ya Bapa untuk mencurahkan Tuhan Yesus api kemuliaan yang daripada-Mu untuk seluruh negeri kami Indonesia, sehingga benar-benar kemuliaan-Mu nyata. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Engkau berikan Tuhan Yesus hikmat marifat yang daripada-Mu ya Bapa, biar apapun yang Kau perkatakan Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam hati kami. Kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami. Roh-roh apapun yang tidak suka, yang berusaha mengganggu jalannya firman-Mu disampaikan, kami ikat hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mari kita nyatakan kemuliaan Dia, bahwa bukti kebesarannya ada dalam hidup saudara dan saya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita katakan sekali lagi. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saya persilakan hambanya untuk menyampaikan firman. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Tuhan buat waktu-waktu kami yang Kau berikan kepada kami, Kau sediakan bagi kami ya Tuhan. Biarkan kami terus mendapatkan kasih-Mu, mendapatkan anugerah dan karunia-Mu Tuhan. Untuk bisa lebih lagi mendekat kepadamu. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, ajar, tuntun kami ya Tuhan. Untuk bisa mendapatkan kasih karunia, untuk mendapatkan lawatan, untuk mendapatkan jamahan-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu Tuhan, Kau pakai apa yang Kau sudah persiapkan, Kau pakai Tuhan. Menjadi alat-Mu untuk mengubah kami, untuk menobatkan kami, untuk terus memulihkan keadaan-keadaan kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan mari ya Tuhan, Engkau yang berfirman, pakai hamba-Mu, juga sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku ya.
Mari kita buka firman-Nya dari Matius 22 dari ayatnya yang 1 saudaraku sampai 14. Saudaraku, di sini dikatakan ya perumpamaan tentang perjamuan kawin. Saudaraku, bicara perjamuan itu berarti setiap kita itu ada undangan. Jadi kita sebenarnya yang dibilang perjamuan berarti diundang untuk datang. Kenapa? Akan ada perjamuan. Jadi perjamuan di sini saudaraku, perjamuan ya perkawinan siapa? Perkawinan ya anak domba. Di mana kita benar-benar dipersekutukan dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu memanggil saudaraku ya. Tuhan itu mengundang. Tuhan itu benar-benar kalau dibilang mengundang berarti hanya orang-orang tertentu. Enggak semua orang. Jadi kok saudaraku mungkin pagi hari ini saudaraku ya, termasuk yang diundang. Termasuk yang dipanggil Tuhan untuk mengikuti ya saudaraku perjamuan. Jadi perjamuan di sini perjamuan di mana kita ada bersama dengan Tuhan, saudaraku ya, di persekutuan dengan Tuhan. Jadi perjamuan yang diadakan di sini perjamuan lebih daripada perjamuan dunia. Dan kita ya saudaraku, kita yang diundang ini berapa banyak, karena yang namanya undangan itu nggak mungkin terus-terusan saudaraku. Kalau undangan berarti hanya sekali. Ya sekali-sekali. Dan kalau mungkin di dunia ini banyak orang yang akan menikahkan sehingga kita terus akan diundang. Kalau kita dengan Tuhan Yesus saudaraku ya, sama Tuhan maksudnya, kita nggak akan terus-menerus diundang. Jadi saudaraku jangan, oh nanti juga diundang lagi, oh nanti juga ada waktu lagi, mungkin juga nanti Tuhan akan memanggil kita lagi. Maaf saudaraku, sepertinya kalau bicara panggilan itu sekali. Pilihan juga cuman sekali. Kalau dipanggil berkali-kali, wah enak banget. Saudaraku ya, enak banget. Karena apa? Di dunia ini banyak jiwa yang harus diselamatkan. Ya, banyak yang harus ditolong, banyak yang harus dipulihkan. Jadi kalau hanya untuk satu orang dipanggil terus, ya, terus dipilih, ditungguin terus, saudaraku, rasanya nggak mungkin. Karena juga nggak ada tulisannya, saudaraku ya, nggak ada tertulis di Alkitab ini bahwa oh si A itu dipanggil hari ini, besok dipanggil lagi, dipanggil lagi. Yang ada panggilan pertama dan panggilan kedua. Panggilan pertama untuk apa saudaraku ya? Untuk menerima keselamatan. Ya, untuk menerima undangan di sini, undangan keselamatan, ya apapun itu saudaraku sekali. Dan yang kedua, saya rasa panggilan yang terakhir untuk kembali. Nah, siapa yang hari ini benar-benar memenuhi undangan itu? Karena apa? Kalau kita sekali diundang nggak bisa datang. Kalau kita sekali diundang nggak bisa terima atau nggak meresponi saudaraku, Tuhan akan mengundang yang lain. Yang lain itu banyak saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku mentang-mentang, oh saya pasti dikasihi Tuhan, saya pasti disayangi Tuhan. Jadi Tuhan akan terus menunggui, Tuhan akan terus sabar, Tuhan akan terus ya berhati baik buat orang-orang yang bebal. Saudaraku, kita ini kalau dipanggil nggak dengar. Ada nggak yang saudaraku dipanggil sekali dua kali nggak dengar? Saudaraku dipanggil terus-terusan, nggak mungkin saudaraku. Secara dunia pun nggak akan seperti itu. Nah kalau saudaraku hari ini mendengarkan firman ini, saudaraku ingat undangan hanya sekali. Dan siapa yang diundang saudaraku ya? Tentu orang-orang yang bisa hari ini bisa mendengarkan, itu yang diundang. Dan yang mau datang ya saudaraku ya. Kalau nggak mau datang ya walaupun udah diundang nggak mau datang, ya nggak bisa meresponi. Saya rasa saudaraku ya perjamuannya itu keburu habis, keburu lewat saudaraku. Kalau saya perhatikan dari sini, oh iya ya undangan itu cuma sekali. Ya, dan pilihan juga cuma sekali. Kalau pilihan dua kali udah lain lagi ya saudaraku ya. Karena saya ingat di sini dikatakan lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Saudaraku tidak mau datang. Jadi undangan ini sebenarnya untuk anak raja. Anak raja siapa saudaraku? Siapa yang anak raja? Kalau secara dunia digambarkan sebagai anak raja, kita ini sebenarnya secara rohani anak-anak raja. Jadi siapa sebenarnya yang diundang? Ya, ke perkawinan itu.
Dan perkawinan siapa, saudaraku ya? Sebenarnya siapa yang diundang dan siapa yang di dalam perkawinan itu? Kalau saudaraku mengerti di sini ini seperti perumpamaan, tetapi ini kejadian. Kalau kita meresponi sebenarnya kitalah itu. Ya, kita yang diundang ke perjamuan itu. Sebenarnya kita, ya, anak dombanya siapa? Ya kita juga. Nah, yang dinikahkan siapa? Ya kita juga. Perkawinan anak domba kita dengan Tuhan. Ya, dan undangannya siapa? Kita juga. Dan siapa yang terima undangan? Saudaraku, pestanya lebih besar dari dunia ini. Pestanya lebih hebat, pestanya lebih luar biasa. Karena ini bukan pesta yang biasa, tapi anak raja. Dan anak raja itu siapa? Anak raja itu, saudaraku, anak raja di atas segala raja. Bukan raja dunia, tetapi raja dalam kerajaan surga. Kalau saudaraku meresponi artinya, ya bagaimana saudaraku kalau kita diundang ke pesta yang besar? Mungkin di dunia ini aja kalau kita diundang satu pesta yang besar ke orang-orang yang mungkin punya jabatan atau punya nama besar dan kita diundang, bangga sekali. Pasti saudaraku mau datang cari baju yang bagus, ya cari sepatu yang bagus, cari tas yang bagus untuk datang ke undangan itu. Nah, sementara kalau Tuhan yang mengundang saudaraku ya, mungkin ke gereja, kadang-kadang mungkin juga nggak mandi, mungkin juga pakai baju apa adanya, mungkin juga penampilannya nggak terlalu diperhatikan, atau bahkan kalau ke gereja itu nggak apa-apa, harus gitu. Begitu baiknya Tuhan loh saudaraku ya, begitu baiknya Tuhan, nggak menuntut sepatu bagus, nggak menuntut baju bagus ya saudaraku ya, tetapi asal kita mau datang kepada undangan itu. Nah, sementara kalau dunia undangan yang bagus, saudaraku, undangan yang megah, undangan yang mewah, biasanya mengkhususkan baju, mengkhususkan sepatu, tas, dan lain sebagainya untuk tampil sebagus mungkin. Itu dunia aja saudaraku bisa mau maksudnya memberlakukan seperti itu untuk orang, maksud saya. Gimana untuk Tuhan saudaraku? Kalau saudaraku untuk Tuhan udah nggak mau datang, boro-boro saudaraku mau melakukan hal-hal yang khusus gitu, saya rasa jarang orang yang mau ke gereja seperti itu. Ya, sementara kebanyakan saudaraku bisa ke gereja aja udah bagus. Banyakan itu untuk ke gereja aja udah perjuangan. Bisa ke gereja udah bagus. Saudaraku ingat di sini ya, undangan perjamuan ini siapa saudaraku ya? Siapa yang mengadakan ini? Anak raja. Raja sendiri. Ya saudaraku yang mengundang. Lalu siapa yang mau datang kepada undangan itu? Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Saudaraku, di depannya juga dikatakan loh saudaraku ya, ada ya, bagaimana hari-hari Tuhan itu, saudaraku, yang diundang siapa, yang datang juga siapa. Nah, saudaraku ingat di sini ya, benar-benar semuanya udah disediakan. Jadi di ayat-ayat yang lain sudah disebutkan saudaraku, di mana undangan itu semuanya udah disediakan. Semua yang bagus-bagus sudah disediakan. Adakah saudaraku ketika di dalam undangan itu menyediakan makanan yang jelek-jelek? Secara dunia pun menghidangkan yang bagus. Ya, secara manusia pun menghidangkan yang bagus. Bagaimana kalau Tuhan yang mengundang kita, saudaraku? Apakah Tuhan nggak memberi yang bagus buat kita, saudaraku? Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, hidup yang terbaik. Tentu jaminan di sini, saudaraku, jaminan hidup, makan, minum yang baik, saudaraku ya. Kenapa? Karena kita menerima undangan Tuhan, kita menerima tawaran Tuhan, dan Tuhan mau memberi, ya, mau memperlakukan kita sebagai tamu, sebagai undangan yang istimewa dengan segala sesuatu yang terbaik. Nah, saudaraku, siapa yang mengerti bahwa sebenarnya undangan ini undangan yang bukan sekedar undangan seperti yang ada di dunia ini, saudaraku ya, tapi undangan yang dimana Tuhan mau menunjukkan, saudaraku ya, mau menunjukkan segala sesuatu yang terbaik. Siapa yang mau meresponi? Kalaupun saudaraku mungkin kita punya segala sesuatu, saudaraku ya. Saya nggak butuh lagi makanan yang seperti itu. Saya nggak butuh lagi ini. Kenapa? Karena saya sudah bisa beli sendiri. Mungkin saudaraku memiliki segala sesuatu sehingga nggak butuh lagi datang, nggak butuh lagi datang. Ya, ibadah hanya untuk dapat uang, ibadah hanya untuk makan minum, ibadah untuk dapat diberkati. Saya nggak butuh lagi. Mungkin ada orang yang mengatakan demikian. Tetapi saudaraku, ini bukan kebutuhan dunia. Ini bukan kebutuhan dunia, tapi kebutuhan rohani kita.
yang untuk hari ini dan yang akan datang. Ya, Tuhan akan memberi jaminan hidup yang baik, makan minum yang baik. Tentu bukan hanya makan di dunia ini, tetapi juga makan dalam kerajaan surga. Di mana kita datang ke satu perjamuan yang ada, yaitu di dalam kerajaan surga. Yaitu siapa yang meresponi? Kalau hari ini mungkin saudaraku bisa ketipu. Kelihatannya apa? Ya ibadah itu nggak ada apa-apanya. Ya mungkin hamba Tuhan juga nggak ada apa-apanya. Bahkan nggak jarang orang yang menghina hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan selalu dikatakan, oh ya hamba Tuhan seperti ini, seperti ini. Saudaraku, orang yang memenuhi panggilan Tuhan nggak banyak. Nggak banyak, saudaraku ya. Banyak orang yang mengabaikan pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau ada hamba-hamba Tuhan mungkin yang melayani, itu pun belum tentu saudaraku juga diterima. Nah saudaraku, sebenarnya orang-orang yang mungkin nggak layak di dunia ini, Tuhan akan memberikan kelayaan di kerajaan surga. Untuk itu hamba-hamba Tuhan, semangatlah. Ya, yang cita-citanya hamba Tuhan, majulah. Kenapa? Karena kita diundang Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menerima hidup yang baik, untuk menerima kerajaan, ya untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. Bahkan panggilan ini, undangan yang dari surga. Jadi kalau saudaraku, siapa yang memenuhi undangan yang dari Tuhan, tentu akan mendapatkan hidup yang baik, baik jasmani rohani. Untuk itu kok saudaraku mendapatkan panggilan, saudaraku merasa direndahkan. Kenapa? Iya, apalagi bicara sekolah pendeta, pelayanan, sepertinya orang-orang yang hina, orang-orang yang nggak laku di dunia, orang-orang yang nggak baik. Saudaraku catat baik ya, hidup di dunia ini hanya seperti uang. Hidup di dunia ini hanya sementara. Sebanyak apapun titel kita, sebanyak apapun ya kehebatan kita, saudaraku sifatnya hanya seperti uang. Untuk itu kalau saudaraku hari ini masih mengabaikan undangan Tuhan, ya diketawain, mungkin sinis, hamba Tuhan, mungkin sesuatu yang hina. Saudaraku, wah itu benar-benar buat saya tahu itu saudaraku ya. Saya tahu yang mana yang hidup yang sesungguhnya. Saya melihat orang hebat berakhir. Saya melihat orang pintar berakhir. Saya melihat orang yang bertitel berakhir. Dan banyak yang berakhir justru dengan penderitaan. Berakhir dengan sakit penyakit. Ya, berakhir dengan sesuatu yang gak lebih baik. Artinya apa? Kita susah, senang. Maksud saya kaya, miskin. Manusia ini kalau sudah gak punya panggilan Tuhan, artinya ya itulah yang dilihat. Ya, hanya penderitaan dan akhirnya bukan kesuksesan. Saudaraku, jangan menertawakan hamba Tuhan. Jangan menghina pekerjaan Tuhan. Ya, kenapa? Itu orang-orang yang bekerja di dalam kerajaan Tuhan. Orang-orang yang bekerja dalam istana, ya, yang bukan istana dunia, tapi istana yang ada Tuhannya, yang ada raja di atas segala raja. Jadi kok saudaraku diingatkan di sini ya saudaraku ya, undangan telah tersedia saudaraku ya, perjamuan udah tersedia, makanan udah tersedia, dan Tuhan begitu juga begitu memanggil kita, begitu mengundang kita, dia menyediakan buat orang-orang yang memenuhi panggilan itu. Tetapi buat orang yang tidak memenuhi panggilan, tentu hidangan itu bukan buat orang yang tidak mau, tetapi undangan dan perjamuan yang disiapkan itu buat orang yang mau menerima panggilan Tuhan. Untuk itu, saudaraku perhatikan ya di sini, karena perjamuan kawin di sini, perjamuan kawin anak raja. Jadi di mana ada anak domba, di mana ada Tuhan Yesus, di mana ada orang-orang percaya, di mana ada orang-orang pilihan Tuhan, undangan-undangan yang istimewa, yaitu orang-orang yang memenuhi panggilan Tuhan, orang-orang yang mau meresponi panggilan Tuhan, dan yang sudah dipersiapkan ya untuk yang baik-baik, maksud saya yang sudah dipersiapkan perjamuan yang baik-baik ya saudaraku ya, makanan yang baik. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ya saudaraku perhatikan, ya perhatikan. Saya nggak jarang dimarahi, baik anak-anak maupun orang tua. Ya, kenapa? Karena Bu Marta ya mengajak semua orang jadi hamba Tuhan. Betul, 100. Saya mengajak semua orang jadi hamba Tuhan. Karena apa saudaraku ya? Hamba Tuhan gak pernah pensiun. Hamba Tuhan sebenarnya gak pernah dipecat.
Hamba Tuhan sebenarnya nggak akan pernah kehilangan pekerjaan. Tetapi dunia akan kehilangan pekerjaan. Akan ada kehilangan segala sesuatu. Tetapi orang yang bersama dengan Tuhan nggak akan kehilangan berkat. Nggak akan kehilangan jabatan. Nggak akan kehilangan apapun. Kecuali saudaraku berbuat dosa. Kalau saudaraku tetap hidup baik, nggak akan kehilangan apapun juga. Untuk itu kok saudaraku di sini dikatakan, ya begitu diundang, ya saudaraku, itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, bahkan ada yang menganiaya, ya, menganiaya hamba-hamba yang lain. Saudaraku kalau nggak bisa terima undangan itu, kalau saudaraku nggak bisa melayani, nggak mau melayani, jangan menganiaya hamba-hamba yang lain yang mau bekerja. Mungkin saudaraku nggak setuju dengan pelayanan saya, nggak setuju dengan pelayanan yang lain, nggak setuju mungkin dengan pendeta-pendeta yang lain. Jangan saudaraku menganggap sepele atau merendahkan, atau saudaraku menghina pekerjaan itu. Pekerjaan yang saya lakukan adalah pekerjaan Tuhan. Bos hamba Tuhan adalah bos di atas segala bos. Jadi kalau saudaraku bosmu masih dunia ini, masih kalah. Ya, masih kalah. Kok saudaraku punya atasan masih dunia ini masih kalah. Karena manusia biasa. Untuk itu siapa yang menerima panggilan itu saudaraku. Berarti dia punya bos yang kekal. Dia punya kepala yang kekal. Pemimpin yang kekal. Nggak akan kehabisan. Jadi kalau saudaraku merasa terhina sebagai hamba Tuhan. Merasa terhina karena dipanggil. Wah saya kok jadi pendeta. Ya kok sekolah pendeta. Kok cuman hamba Tuhan. Saudaraku. Kalau dibilang, oh hamba Tuhan itu hidupnya belas kasihan jemaat. Maaf saudaraku, berkat itu turun dari mimbar, bukan turun dari bawah. Berkat itu turun dari atas, bukan dari bawah, saudaraku ya. Jadi enggak benar, saudaraku ya. Kalau hamba Tuhan itu hidup dari belas kasihan jemaat, itu enggak benar. Hamba Tuhan itu miskin, tapi bisa memperkaya. Hamba Tuhan itu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman. Ya, kaya di dalam Tuhan. Dunia nggak lihat, tetapi orang-orang rohani akan tahu. Jadi kalau saudaraku mengatakan, oh hamba Tuhan itu hidupnya belas kasihan jemaat. Jemaat minta didoakan. Bukan hamba Tuhan yang minta didoakan. Jemaat yang diberkati. Bukan hamba Tuhan yang diberkati. Saudaraku, berkat turun dari mimbar. Jadi kalau saudaraku mengatakan demikian, sama aja merendahkan bos saya. Bos saya itu di atas segala bos. Ya, Tuhan, ya. Bos saya Tuhan. Jadi kalau saudaraku, saya tidak hidup dari belas kasihan jemaat, tapi saya hidup dari belas kasihan Tuhan. Karena jemaat butuh belas kasihan. Ya, kalau hamba Tuhan ditaruh berkat, berkat itu ditaruh di mimbar, berkat itu ditaruh di hamba Tuhan. Jadi kalau saudaraku bisa diberkati karena Tuhan yang memberikan itu. Tuhan yang memberikan kuasa, Tuhan yang memberikan lewat hamba Tuhan itu. Jadi kalau saudaraku, siapa yang hari ini merasa, oh jadi hamba Tuhan terlalu hina, terlalu rendah. Ingat baik saudaraku, undangan itu cuma sekali. Ya, undangan itu cuma sekali, tidak untuk 2 kali. Jadi kalau saudaraku mungkin hari ini diundang, ya hari ini dipanggil Tuhan. Lalu saudaraku mungkin ngomel, marah-marah, atau mengata-ngatain, atau berbuatnya. Berhenti saudaraku, berhenti. Karena satu saat saudaraku akan tahu betapa pentingnya panggilan Tuhan itu. Betapa berartinya panggilan Tuhan itu. Karena itu adalah panggilan hidup. Panggilan pekerjaan yang tidak akan pernah berhenti. Panggilan keselamatan, panggilan berkat. Jadi dipanggil untuk diberkati, dipanggil untuk dipakai, dipanggil untuk diangkat. Dan kalau saudaraku nggak meresponi karena saudaraku merasa itu tidak lebih baik dari dunia ini, saudaraku berarti belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Belum kenal Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus yang sudah menyediakan segala sesuatu sampai mau disalibkan. Supaya orang-orang yang percaya, menjadi percaya itu. Orang-orang yang akan menerima hidup yang baik, hidup yang diberkati, hidup yang dipakai Tuhan. Dan itulah maksud Tuhan di sini ya saudaraku ya. Dan kita perhatikan ayat 7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Perhatikan saudaraku ya, marah raja. Ya, kalau saudaraku yang memperlakukan nggak baik itu di sini dikatakan pembunuh-pembunuh itu suruh bunuh dan bakar. Artinya sama kayak pohon yang tidak berbuah.
Ya saudaraku, ditebang lalu dibakar. Jadi saudaraku, artinya orang-orang yang tidak memenuhi panggilan Tuhan berarti tidak berarti apa-apa, tidak berbuah. Sehingga artinya apa? Enggak berarti hidup. Untuk apa hidup? Ya kan? Jadi seperti itulah saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku enggak berarti hidup kita, untuk apa saudaraku ya? Kalau hidup kita ternyata enggak berarti, enggak berguna, untuk apa? Harusnya hidup kita itu berguna. Harusnya hidup kita tuh bisa dipakai. Harusnya hidup kita tuh bisa melakukan segala sesuatu yang lebih baik, saudaraku ya. Kalau dikatakan ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, kalau kita meresponi, oh bisa lebih baik hidup kita, bisa lebih besar apa yang kita harus kerjakan. Lebih dari apa yang dikerjakan sebelumnya. Bisa lebih lagi, saudaraku, bisa lebih baik. Jadi, saudaraku, lihat di sini ya. Sesudah itu ia akan, maaf, di sini dikatakan bukan hanya pembunuh-pembunuh, tapi kotanya pun dibakar. Ya, kota-kotanya dibakar, saudaraku ya. Jadi apa? Bukan hanya orangnya, tapi kotanya pun dibakar. Jadi saudaraku, benar-benar dihabiskan. Jadi jangan bangga kalau saudaraku, oh ya, saudaraku memperlakukan apapun juga. Saudaraku, saya kadang-kadang ya jujur aja ya, kalau saya mungkin sering ketawain atau mungkin sering dikata-katai, mungkin saudaraku itu nggak terdengar sama saya. Saudaraku, bukan di hadapan saya, tapi saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu, saudaraku ya, kepada siapa ini. Jadi nggak kebetulan firman ini disampaikan. Kalau yang hari Jumat, saudaraku, tentang apa saudaraku ya, kedatangan Tuhan. Ya, hari Sabtu, oh tentang apa saudaraku, masih ingat? Ya saudaraku, hari Sabtu tentang hari Tuhan, dan sekarang undangan. Ini sebenarnya sama, saudaraku ya. Sama, menuju kepada yang sama. Siapa yang nggak peduli dengan undangan itu? Artinya kalau udah nggak terima undangan, ya akhirnya ya dibakar. Kalau udah undangan tuh diabaikan, berarti ya udah nggak ada lagi waktunya. Untuk itu kalau saudaraku ini bicara, ya ini undangan, berarti ya siapa yang meresponi undangan hari ini? Jadi saudaraku, sesudah itu ya berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ya saudaraku, nggak layak. Jadi yang diundang itu nggak layak, saudaraku ya. Nggak layak. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Saudaraku, lihat di sini ya. Jadi siapa yang mengabaikan? Contohnya apa? Seperti tadi, saya mau bekerja dulu, saya mungkin mau bisnis dulu, saya mau melakukan ini dulu, atau bahkan saudaraku menghina undangan itu, saudaraku, artinya sudah lewat. Sudah lewat. Undangan itu sudah lewat. Dan akhirnya tinggal nunggu. Nanti semua itu akan ditiadakan. Nggak ada lagi. Ya, kenapa? Karena hidupnya nggak berbuah, hidupnya nggak berguna. Jadi ingat ya, pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Kapak sudah tersedia. Jadi kalau kita bertobat pun, hasilkanlah buah pertobatanmu. Jadi kalau saudaraku, undangan ini pun sudah ditolak. Sama seperti itu juga saudaraku ya. Artinya sama seperti pohon yang tidak berbuah, yang akhirnya cuma dibakar. Nah, tetapi di sini saudaraku, ya siapa yang mengabaikan itu saudaraku ya, nggak memperdulikan saudaraku ya. Dan Tuhan mengutus hamba-hambanya untuk pergi kemana-mana, ya untuk mencari orang yang mau diundang. Untuk itu saudaraku, saya sendiri seperti itu. Saya juga jalan terus siapa yang bisa saya jumpai. Saya nggak akan menunggu satu orang. Saya tidak akan terus melayani satu orang, saudaraku ya. Saya akan terus mencari orang-orang yang mau diundang. Dan saya percaya saudaraku ya, siapapun itu mungkin selama hidupnya belum tentu mendapatkan seperti yang biasanya saudaraku mungkin bisa ibadah terus, tetapi saya cuma berjumpa sekali, tetapi dia mau diundang. Ya, berjumpa sekali mau diundang, makanya saya diutus Tuhan untuk jalan terus, karena saya mengundang terus. Saya jalan terus saudaraku ya, saya nggak berhenti, saya akan jalan terus. Berhenti sebentar, saya akan jalan lagi. Saya berhenti berapa hari, saya akan jalan lagi. Kenapa saudaraku? Karena saya akan mengundang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ya saya juga udah jenuh kadang-kadang dengan orang-orang yang tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Nggak mau ya dipanggil Tuhan, ya udah lewat. Ya saudaraku, yang nggak mau saya lewatin. Saudaraku, kenapa saya paksa? Tuhan aja nggak paksa. Jadi ya udah, saya menyampaikan. Dan inilah saudaraku ya, Tuhan mengutus saudaraku ya. Di sini maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat. Nah, ini orang-orang jahat loh yang diundang ya. Orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi saudaraku, nggak mau diundang, Tuhan nggak kehabisan ya.
Orang jahat, orang baik, Tuhan undang semua. Yang penting penuh. Nah, kalau saudaraku mungkin masih banyak alasan, ya saya sibuk, saya masih akan melakukan ini itu, saya akan masih berbuat ini itu, saudaraku, waktunya nggak cukup lagi. Kenapa? Karena Tuhan mau mengundang yang lain juga. Jadi kalau saudaraku nggak mau, berarti undangan jalan terus, yang nggak mau diundang, lewat. Lewat. Jadi tahu nggak maksud undangan di sini, saudaraku ya? Panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Siapa yang mau dipanggil? Sebagai apapun juga. Ya. Jadi kalau saudaraku nggak mau, ya inilah. Sementara ini diumpamakan seperti perjamuan kawin. Betapa mewahnya di dalam perjamuan kawin, saudaraku ya. Dan undangan itu yang segitu mewah, saudaraku nggak mau terima. Undangan yang segitu hebatnya, makan minum segitu hebatnya nggak mau terima. Dan itu bicara kerajaan surga. Kalau saudaraku nggak mau terima, di situ saudaraku, berarti saudaraku nanti saudaraku nggak akan ada lagi yang mengundang, nggak ada tempat lagi untuk ada perjamuan, saudaraku ya. Dan siapa yang mau terima undangan, artinya nanti akan seperti pesta. Ya, karena di sini undangan di sini seperti undangan perjamuan kawin. Jadi kalau kita menerima, artinya kita seperti masuk ke dalam perjamuan kawin. Ya, segala sesuatu yang baik, yang indah, yang mewah karena yang menikah anak raja. Ya, di dalam perkawinan anak raja. Jadi kok saudaraku mungkin dunia belum lihat apa-apa. Sepertinya kalau hamba Tuhan di dunia ini nggak berharga. Ya, dan itulah yang sering dikatakan saudaraku ya, supaya kita lebih tahu lagi ya, kenapa ya saya orang yang dulu nggak percaya, saya dulu orang yang nggak mau jadi orang Kristen, ya begitu saya jadi orang Kristen, saya hanya ditanya setiap ibadah, siapa yang mau jadi hamba Tuhan, saya angkat tangan, saya nggak tahu ya tujuannya apa dan seperti apa kalau jadi hamba Tuhan. Saya hanya angkat tangan. Dan begitu saya tahu, saudaraku ya, saya bangga jadi orang Kristen. Saya bangga jadi hamba Tuhan. Walaupun saya dihina sana-sini. Walaupun saya dikatain sana-sini. Kenapa? Karena saya terima undangan itu. Saya terima panggilan itu. Dan saya percaya saya akan mendapatkan perjamuan itu pada akhirnya. Dan saya akan justru mempersiapkan baju yang terbaik. Saya akan pakai baju yang indah. Kenapa? Karena saya akan bertemu dengan Raja. Saya akan bertemu dengan anak domba Allah dan saya harus bisa pakai baju sebagus mungkin. Untuk itu saudaraku, saya bangga saya jadi hamba Tuhan. Walaupun diperlakukan gak baik, saya senang saudaraku. Kenapa? Karena saya sudah tahu kemana akhirnya. Ya, jadi jangan saudaraku bangga kalau dunia ini mungkin saudaraku ya dengan berbagai hal. Jujur saya sedih, hanya sedih aja sih. Kalau saudaraku mungkin membuat segala sesuatu mungkin ya Humarta kan semua orang mau dijadikan hamba Tuhan. Betul. Jadi siapa yang mau? Mari kita sama-sama melayani Tuhan. Tapi jangan menghina hamba Tuhan. Ya, kenapa? Karena memang itu. Kenapa? Orang memenuhi undangan di sini. Undangan apalagi jadi hamba Tuhan. Oh, buahnya banyak. Siapa yang mengerjakan? Hasilnya juga luar biasa. Saudaraku ingat ya. Walaupun saudaraku sarjana. Minta didoakan kan dapat kerjaan. Minta didoakan siapa? Didoakan pendeta. Bu, doain saya biar jadi diterima di satu perusahaan. Katanya sarjana. Langsung masuk aja. Kan bisa dong kalau udah sarjana. Nggak usah didoakan harusnya. Kan udah pinter. Ya, sudah punya titel. Tinggal masuk kok. Ya, nggak perlu lagi angkat tangan minta didoakan. Kenapa? Minta didoakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu kan bodoh. Hamba Tuhan itu kan setara dunianya. Ya, apalah hamba Tuhan. Ya kan? Tetapi saudaraku, banyak yang orang minta didoakan setelah lulus. Bu, doakan supaya dapat pekerjaan. Supaya saya diterima di satu perusahaan. Ya, supaya saya dapat gaji yang besar. Loh, berarti hamba Tuhan gimana dong? Kok didoakan supaya dapat perusahaan yang bagus? Minta didoakan supaya gajinya besar. Coba, hamba Tuhan lebih tinggi siapa? Ya, berarti saudaraku, sekalipun dunia ini udah mentok, hamba Tuhan tetap hamba Tuhan. Ya, berarti sarjana di bawah hamba Tuhan. Kalau yang diutus, kenapa? Ya masih banyak yang minta didoakan. Aku minta pekerjaan, aku minta jodoh, aku minta ini Bu doain supaya saya punya mobil, doain supaya saya punya rumah, doain supaya dapat jodoh, doain supaya dapat
jabatan, pekerjaan. Nah, saudaraku, kadang-kadang jangan direndahkan hamba Tuhan. Berkat turun dari mimbar. Ya, Tuhan memberikan kepada hamba Tuhan. Jadi saudaraku, hamba Tuhan berarti setingkat siapa? Kan saya hamba Tuhan. Mungkin para hamba-hamba Tuhan yang lain. Berbanggalah, berbahagialah. Karena saudaraku, orang-orang yang dipakai Tuhan, alat-alat Tuhan, kaki tangannya Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati. Jadi kalau mungkin saudaraku dihina sebagai hamba Tuhan yang miskin, saudaraku, itu miskin dunia. Tapi di dalam Tuhan kita kaya. Ya. Jadi kalau saudaraku ada yang mengatakan seperti apapun hamba Tuhan, saudaraku tetaplah bersyukur sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan adalah sumber, ada alat untuk berkat. Ya, ada sumber-sumber yang Tuhan percayakan. Jadi saudaraku, kalaupun mungkin kita nggak seperti dunia ini, kita punya yang dari Tuhan. Kita bisa berikan kepada dunia ini. Jadi mari kita berbangga. Kita bahagia sebagai hamba Tuhan. Kita bersyukur sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Kita punya berkat. Kita punya kuasa. Bisa menurunkan berkat. Jadi yang di bawah itu bukan hamba Tuhan. Tapi jemaat, saudaraku, atau orang-orang yang tidak melayani. Tentu orang yang melayani akan ada lebih tinggi posisinya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menaruh berkat di atas mimbar. Jadi siapa yang di mimbar, itulah yang membawa berkat turun kepada jemaat. Untuk itu, terimalah panggilan Tuhan. Supaya menjadi alat berkat. Itu maksud saya. Jadi bukan berarti, hamba Tuhan harus gini. Enggak. Supaya saudaraku respon, menerima panggilan Tuhan. Kenapa? Karena panggilan Tuhan, hamba Tuhan itu saudaraku ya, ditaruh berkat sama Tuhan, ditaruh kuasa sama Tuhan. Sehingga siapa yang jadi hamba Tuhan, dia punya berkat kuasa. Bisa menurunkan berkat kepada jemaat. Ya, bisa memberikan yang terbaik buat hidup jemaat. Untuk itu kalau saudaraku dipanggil, artinya saudaraku diberikan otoritas, diberikan kuasa. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan secara dunia memang tidak sama. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Karena dia ada di mimbar, dan mimbar itulah tempatnya berkat. Dan disitulah kuasa itu juga hadir. Mesbah Tuhan, persembahan di sini saudaraku ya. Jadi kok saudaraku benar-benar menerima panggilan, artinya orang-orang yang menerima perbedaan dari dunia ini, yang punya walaupun dunia nggak lihat. Ada kuasa walaupun dunia nggak tahu. Untuk itu saudaraku, kita harus bersyukur kalau dipanggil Tuhan. Dan panggilan Tuhan, ya itu berbeda dengan panggilan dunia. Saudaraku, panggilan kerjaan dunia beda dengan panggilan pekerjaan Tuhan. Yang enggak sama saudaraku ya. Jadi jangan direndahkan, jangan dilecehkan. Kenapa? Karena berkat itu turun dari mimbar. Untuk itu siapa yang dipanggil, terimalah panggilan itu. Kenapa? Karena Anda tidak lebih rendah dari dunia ini ketika menerima panggilan Tuhan. Ya, Tuhan menaruh berkat, Tuhan menaruh kuasa. Nah, siapa yang memberatkan itu? Tentu dunia, bukan. Ya, bukan yang dari Tuhan. Kalau saudaraku, berat sekali, susah sekali. Iya. Kenapa? Karena dunia menguasai. Jadi kalau dunia menguasai, ya tentu nggak mau menerima panggilan Tuhan. Berarti ada yang menguasai yang lain. Kenapa? Ya, dunia ini masih silau. Dunia ini saudaraku hebat. Dunia ini sepertinya mewah. Salah saudaraku, kita lihat undangan ini. Lihat perjamuan ini. Saudaraku ya, lihat perjamuan ini. Segala sesuatu yang terbaik. Jadi kalau saudaraku lihat di sini, Tuhan akan mengundang yang lain. Artinya apa? Ditinggalkan. Jadi maukah saudaraku dilupakan Tuhan? Maukah saudaraku diabaikan? Maukah saudaraku dilupakan? Ya udahlah, dia nggak mau. Kita panggil yang lain lagi. Dan saudaraku, kita harus tahu. Ya, karena di sini ya Tuhan mau yang penting undangan itu. Maksudnya ruangan itu penuh dengan undangan. Mau siapa kayak orang jahat pun biarin. Ya, orang seperti apapun biarin, bahkan ayat yang lain, orang lumpuh, orang timpang, biarin diundang semuanya. Nah, Tuhan nggak peduli saudaraku, bukan orang-orang yang sempurna, siapapun yang mau, yang penting mau, ya. Walaupun sempurna tapi nggak mau, ya. Walaupun kaya tapi nggak mau, walaupun pintar tapi nggak mau. Ya sudah, lebih bagus orang jahat, orang bodoh, orang-orang yang nggak berharga, orang-orang yang berarti dunia ini dipakai Tuhan. Makanya nggak jarang ya hamba-hamba Tuhan yang latar belakangnya mungkin dulunya siapa dan Tuhan mengubah jadi luar biasa. Nah, untuk itu
Sayang sekali kalau orang baik, toh nggak baik juga di hadapan Tuhan. Orang ya dikatakan pinter, tapi nggak pinter di hadapan Tuhan. Hebat, tapi nggak hebat di hadapan Tuhan. Yang hebat itu siapa? Orang yang mau mendengarkan dan menerima panggilan Tuhan ya. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudaraku, di sini masih ada seleksi selanjutnya. Kenapa? Begitu masuk ke undangan itu, dilihat. Nggak bisa, karena ini bicara pesta ya saudaraku ya. Pesta ada undangan, berarti ada pakaian yang bagus juga. Ya, ada pakaian yang bagus. Kok tadi saya mengatakan, kalau undangan Tuhan nggak perlu pakai baju bagus. Saudaraku, beda. Mungkin masuk dalam ibadah-ibadah kita. Tetapi ini bicara undangan ya saudaraku ya. Berarti kita harus memperbaiki penampilan. Ya, jadi begitu kita terima undangan, kita perbaiki penampilan kita. Masa iya kita mau datang ke undangan, saudaraku, ini masuk ke dalam konteks undangan perkawinan tadi ya saudaraku ya. Kita harus benar-benar memperbaiki atau dandan. Kita udah terima nih undangan, dandan. Ya, dandan kita perbaiki, kita pakai baju yang bagus, kita pakai pakaian yang indah. Kenapa? Karena di sini perkawinan anak raja. Jadi siapa yang menerima undangan, ya saudaraku, supaya kita memperbaiki diri. Kenapa? Karena udah terima undangan, ya kita harus benar-benar memoles, saudaraku. Bukan poles-poles luar, tapi semuanya diperbaiki, saudaraku ya. Dipoles-poles maksudnya apa? Ya dibaguskan, saudaraku ya. Bukan polesan luar, tetapi dibagusin semuanya. Ya, dan pakai yang bagus di sini. Kenapa? Itulah pakaian kudus kita. Jadi kalau kita terima undangan, berarti kita juga mau menguduskan diri, saudaraku ya. Memperbaiki diri, memperbaiki penampilan. Untuk apa? Untuk hadir sebagai tamu undangan yang baik. Ya, supaya layak, saudaraku ya. Kalau bajunya bagus berarti layak. Kalau penampilannya bagus berarti layak. Benar-benar pesta, itu maksud saya. Kalau kita meresponi undangan itu, ya nggak mungkin, saudaraku. Orang yang meresponi undangan langsung, mungkin datang begitu saja, pasti langsung dandan. Langsung perbaiki, langsung pakai baju yang bagus. Kenapa? Karena undangan ini undangan mewah, undangan luar biasa. Jadi kalau saudaraku benar-benar bisa mengerti dari firman ini, saudaraku, di sini di dalam konteks undangan ini, saudaraku, perjamuan kawin maksudnya supaya kita datang karena undangan itu mewah, supaya kita menerima, supaya kita juga pakai pakaian yang bagus karena ini undangan dari raja. Jadi saudaraku, maksudnya di sini ini satu gambaran bahwa kita yang diundang di sini orang-orang pilihan, orang-orang yang ditentukan Tuhan. Dan kalau kita meresponi dan kita mau dandani diri, saudaraku, mau datang, saya percaya, saudaraku ya, undangan itu benar-benar untuk kita. Jadi undangan itu untuk siapa? Untuk kita. Kita siapa? Kita yang mau diundang, kita yang mau memperbaiki hidup, memperbaiki penampilan untuk bisa hadir di dalam pesta itu, untuk bisa hadir, saudaraku. Kenapa? Karena nanti, saudaraku, kedatangan Tuhan itu kita seperti, ya saudaraku, gimana kita seperti mempelai. Jadi kalau saudaraku mau datang, mari saudaraku ya, kita respon. Saudaraku, kita harus perbaiki juga. Ya, jadi kalau saudaraku biasanya gimana kalau secara dunia? Begitu terima undangan, oh iya, bahkan ada dress code-nya lagi. Harus pakai ini, pakai ini. Nah, di sini juga ada. Kalau kita pesta, berarti kita harus pakai pakaian pesta. Makanya kalau biasanya, kalau di peti mati, biasanya didandanin pakai baju apa? Ke orang Kristen pakai baju pengantin, pakai baju pesta. Kenapa? Karena itu sebenarnya pertemuan. Makanya dipakein dengan baju-baju jas, pakai baju pengantin, pakai baju kebaya pesta. Kenapa? Karena memang maksudnya seperti ini. Nah, cuman saudaraku, kalau udah bicara di peti mati, ya bukan itu maksudnya. Walaupun dandannya udah seperti pengantin, belum tentu ketemu mempelainya. Kalau mati dalam dosa,
Kalau mati nggak mau dipanggil Tuhan waktu hidupnya. Kalau ternyata matinya itu hidup masih dalam kegelapan, walaupun pakai baju pesta, tetap nggak bisa ketemu Tuhan. Nah, di sini bicara apa? Masih ada di dunia inilah, saudaraku. Kita meresponi, kita dipanggil jadi supaya kita memperbaiki diri. Karena kita dapat undangan. Dan nanti kita akan datang dengan baju yang kudus, baju yang benar, baju yang suci, saudaraku ya. Yang putih, bersih, tidak bernoda. Ya, bukan berarti saudaraku ya sekarang gimana kalau yang meninggal seperti kemarin, mungkin meninggal COVID ya, nggak sempat dikasih baju, malah dikasih plastik aja. Ya saudaraku, gimana coba? Iya kan? Berarti kalau yang baju itu nggak terlalu penting. Baju waktu di peti itu nggak terlalu penting. Yang dibutuhkan sekarang baju kebenaran kita. Baju kebenaran, baju kekudusan, saudaraku ya. Itu yang paling penting. Kalau baju dunia ini tetap aja di kuburan. Walaupun dikasih selayar, walaupun dikasih kebaya, tinggalnya di kuburan. Tapi di sini, baju ini akan dipakai nanti di sana, saudaraku ya. Baju kebenaran, baju kekudusan akan dipakai nanti di undangan perkawinan di sana. Di mana ada raja di atas segala raja. Dan di situ, ya, mempelainya ada. Dan saya percaya kita yang menjadi tamu undangan pasti, saudaraku ya, akan menerima perjamuan yang bagus, saudaraku ya. Jadi siapa yang hari ini bisa mengerti, saudaraku? Siapa yang hari ini bisa mendengar? Ya, siapa? Saya selalu pesankan, saudaraku, begitu dengar firman Tuhan, jangan melawan, saudaraku. Lembutkan hatimu. Kenapa? Siapa yang saudaraku lawan? Ya, selain ya, saudaraku ya, Tuhan. Kenapa? Karena panggilan di sini, panggilan buat kita semuanya. Siapa yang mau mendengar, siapa yang mau percaya, siapa yang mau terima, tentu akan menerima perjamuan yang hebat, perjamuan yang baik, saudaraku ya. Dan Tuhan akan menunjukkan di sini, saudaraku ya, kita memang banyak yang dipanggil, memang kita banyak yang saudaraku yang benar-benar ya panggilan di sini sebenarnya luar biasa, banyak, saudaraku ya. Tetapi siapa yang respon? Karena di sini sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku, ternyata masih ada pilihan lagi. Kalau tadi dilihat nggak pakai baju bagus, saudaraku, nggak pakai baju yang benar. Jadi dalam perkawinan itu bajunya nggak benar, masih salah. Kita menerima panggilan pun kalau nggak mengubah sikap penampilan, masih salah di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin undangan sudah, baju mungkin juga sudah, tetapi masih dipilih lagi. Belum tentu berkenan, saudaraku. Masih ada seleksi lagi. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi jangan juga sombong sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Jangan sombong sebagai hamba Tuhan. Oh, saya udah dipilih. Oh, saya sudah benar. Oh, saya udah kudus. Lalu saudaraku berpikir bahwa oh ya, saya orang yang udah pasti selamat. Saudaraku, tunggu dulu, masih akan ada pemilihan. Masih akan ada seleksi. Jadi saudaraku, kita ini udah terima panggilan, bertobat, hidup kudus, dan terus hidup juga di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Karena benar-benar panggilan itu, di mana kita dipanggil, kita harus bertahan sampai akhir. Nah, kalau saudaraku di sini mungkin, wah, saya sudah terima panggilan, saya sudah melayani Tuhan. Tetapi hidup juga nggak lebih baik. Kalau dibilang di sini mau datang ke perjamuan, berarti kita harus dandan sedemikian bagus. Jadi kalau kita sudah tahu dipanggil Tuhan, berarti kita harus hidup benar, harus hidup kudus. Karena supaya nanti memenuhi undangan itu, bisa masuk dalam perjamuan itu, dan bisa terpilih. Kenapa? Karena memenuhi syarat. Undangan diterima, ya kan? Dandan sebaik mungkin, ya, dan benar-benar tepat pada posisinya. Di situ, saudaraku, yang benar-benar bisa dipilih Tuhan. Jadi kalau saudaraku, ya pagi ini saudaraku bisa menanggap, bisa mengerti. Saudaraku harusnya tidak menerima undangan saja. Apalagi udah menolak undangan. Undangan saja udah ditolak. Hidup benar apalagi, udah enggak semuanya.
Jadi kalau udah undangan aja ditolak, berarti yang lain juga udah enggak. Tetapi di sini siapa yang terima undangan, kita masih harus bertobat. Masih harus menguduskan diri, masih harus membereskan diri, masih harus mendandani diri, masih harus merubah penampilan yang lama dengan yang baru harus berubah. Saudaraku, kenapa anak-anak Tuhan penampilannya beda dengan orang dunia, saudaraku ya? Anak-anak Tuhan yang ditunjukkan bukan duniawinya, tapi rohaninya. Jadi siapa yang menerima undangan, saudaraku, berarti juga harus merubah sikap dan penampilan, ya. Dan siapa yang benar-benar mau nanti akhirnya akan dipilih, berarti kita harus menunjukkan yang terbaik. Harus berlomba untuk melakukan yang terbaik. Dan yang secantik-cantiknya, seganteng-gantengnya, supaya nanti dipilih. Amin. Setuju, saudaraku? Saya percaya kalau saudaraku mengerti, kalau Anda mengerti, kalau saudaraku bisa menanggap firman ini, berarti aku terima undangan. Bukan hanya terima undangan saja. Aku juga harus berpenampilan bagus, berpakaian bagus, ya. Dan aku harus benar-benar menunjukkan yang terbaik hasilnya, yang terbaik dari apa yang kita terima itu supaya dipilih. Nah, itu poinnya, saudaraku ya. Jadi kalau tadi undangan aja udah ditolak, ya sudah, berarti memang sudah nggak ada lagi kelanjutannya. Tetapi siapa yang terima undangan masih harus hidup kudus, masih harus merendahkan hati, masih harus hidup benar, masih harus melakukannya dengan benar sampai akhirnya menjadi pilihan. Ya, menjadi benar-benar orang pilihan. Dari awal sampai akhir benar-benar dipilih Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita benar-benar bangga kalau dipilih Tuhan. Dan mari saudaraku kita juga meresponi panggilan Tuhan, karena panggilan itu panggilan yang luar biasa baik. Ya, untuk itu kita mari bersama-sama bertobat. Mari kita sama-sama merenungkan, mari kita sama-sama terus ada di dalam panggilan Tuhan supaya kita akhirnya bisa dipilih Tuhan, ya, menjadi yang benar-benar yang terbaik di hadapan Tuhan. Untuk itu kita yang malam hari ini bisa mendengarkan, saudaraku ya, mari saudaraku ya, ini perumpamaan ini saudaraku, gambaran yang di dunia saja udah gambaran yang luar biasa. Undangan yang hebat karena anak raja. Perkawinan anak raja. Untuk itu saudaraku, kalau kita digambarkan dengan yang begitu hebat, begitu mewah, begitu indah, harusnya kita tahu maksud Tuhan. Harusnya kita tahu kehendak Tuhan. Harusnya kita nyambung apa rencana Tuhan untuk ke depan. Ya, orang-orang yang diundang ini bukan orang-orang sembarangan. Ya, kita bukan diundang ke tempat yang nggak baik, tapi diundang ke tempat yang istimewa, yaitu di mana ada raja di situ. Untuk itu siapa yang memenuhi panggilan, memenuhi undangan itu, mari saudaraku ya, kita meresponi ya dengan yang sebenar-benarnya untuk terus tinggal, untuk terus ikut, untuk terus saudaraku ya memperbaiki hidup, untuk terus saudaraku ya berlaku benar di hadapan Tuhan dan menekuninya dan melakukannya. Kenapa? Karena undangan panggilan hanya sekali. Ya saudaraku, untuk selama hidup kita panggilan hanya sekali. Yang panggilan kedua saya rasa sudah bukan lagi untuk panggilan dunia ini saudaraku ya. Untuk pekerjaan dunia sudah bukan. Tetapi untuk panggilan yang terakhir. Untuk itu mari saudaraku ya. Saya kalau mau ceritakan ini panjang sekali saudaraku ya. Tetapi minimal kita bisa menangkap bahwa ternyata yang sebenarnya gambarannya saja udah begitu luar biasa. Berarti hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan akan ada di dalam kerajaan di sana yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Jadi saudaraku, kita yang mengerti, mengertilah. Yang bisa mendengar, ya teruslah mendengar. Yang bisa menanggap, teruslah menanggap. Supaya saudaraku ini bisa digenapi dalam kehidupan orang-orang yang menerima panggilan Tuhan. Dan siapa yang bisa mengerti, saya percaya dia akan juga melakukannya, ya. Dan jangan hanya mendengar ya saudaraku ya, responi lebih lagi. Dari sini saudaraku ya, kita digambarkan sebagai undangan, ya, undangan yang istimewa. Jadi panggilan Tuhan itu sebenarnya panggilan istimewa, ya. Panggilan Tuhan adalah panggilan pesta besar, panggilan yang akan ada dalam kerajaan surga. Dan siapa yang memenuhi syarat, dialah orang-orang pilihan Tuhan. Untuk itu mari saudaraku ya, kita terima apa yang diberikan Tuhan untuk kita dan apa yang dipanggilkan, maksudnya panggilan untuk kita saudaraku ya, supaya kita benar-benar mengerti maksudnya ternyata luar biasa, maksudnya ternyata indah, maksudnya ternyata wah kemewahan yang di dalam
kerajaan sorga. Untuk itu mari saudaraku, kita terima panggilan dan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik, hamba-hamba Tuhan yang kudus, hamba-hamba Tuhan yang akan bekerja dan menjadi pilihan yang terbaik. Amin ya saudaraku ya. Jadi hari ini saudaraku, ini juga bicara yang terakhir supaya kita mau memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya. Ya, kita bawa semuanya kepada Tuhan dan kita percaya saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Siapa yang terima panggilan Tuhan? Saudaraku angkat tangan. Kita sama-sama berdoa supaya benar-benar panggilan itu untuk kita dan kita menerima segala sesuatu yang lebih baik. Kita satukan hati kita. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Bapa, begitu luar biasanya kalau Engkau mau mengundang kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mengindahkan kami, sehingga Engkau mengundang kami, sehingga Engkau memanggil kami ya Tuhan. Siapakah kami ini Bapa? Buat kami melembutkan hati, buat kami merendahkan hati Tuhan. Bahwa apa yang Kau berikan itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang Kau berikan, yang Kau janjikan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang hebat. Untuk itu mari ya Bapa, biarkan kami bisa mendengar, biarkan kami bisa meresponi, biarkan kami bisa menanggap Tuhan. Sehingga apa yang kami terima, sesuatu yang luar biasa. Apa yang kami terima Tuhan, sesuatu yang hebat. Untuk itu Tuhan buat kami peka, buat kami mengerti, buat kami menyadari Tuhan. Bahwa apa yang Kau berikan itu lebih dari yang ada di dunia ini. Apa yang Kau janjikan itu Tuhan, lebih dari semuanya ya Tuhan. Untuk itu mari Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang menyatakan ini di dalam hidup kami. Engkau yang menggenapi dalam hidup kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan yang tidak mengerti, Engkau buat mengerti. Yang tidak bisa mendengar buat mendengar, yang tidak bisa melihat buat melihat Tuhan. Dan nyatakan kebenaran-Mu di hadapan kami ya Bapa. Dan sempurnakanlah di dalam kami. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini bisa mendengar panggilan-Mu Tuhan. Bisa menerima undangan-Mu Bapa. Dan bisa mengubah hidupnya. Dan akhirnya menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah firman-Mu dan genapi di dalam kami semua yang meresponi firman-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan bisa terus termeterai dalam diri kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dan menaikkan doa syafaat kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Pengumuman pertama adalah ibadah setiap Jumat siang. Setiap hari Jumat pukul 12 siang kita akan mengadakan ibadah yang dimulai dengan pujian dan penyembahan di rumah kita masing-masing. Kemudian pada pukul 1 siang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disiarkan melalui YouTube. Pengumuman kedua adalah ibadah Sabtu siang. Setiap hari Sabtu kita mengadakan ibadah tepat pukul 11 siang dimulai dengan pujian dan penyembahan juga di rumah masing-masing. Kemudian pukul 12 siang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disiarkan melalui YouTube. Dan terakhir, ibadah di hari Minggu pagi seperti hari ini. Setiap hari Minggu pagi kita akan melakukan ibadah dimulai pukul 8 pagi. Dan dari awal, dari pujian, penyembahan, dan firman Tuhan kita akan bersama-sama melakukannya dari awal sampai akhir seperti pada pagi hari ini. Dan terakhir, bagi saudara yang rindu memberkati gereja GKRHI Jemaat El Shaddai, bisa mentransfernya melalui rekening-rekening yang tertera di layar TV saudara sekalian. Demikianlah info jemaat dari gereja GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari kita akan menutup kebaktian pada pagi hari ini. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan di hadapan-Mu. Kami sudah selesai Tuhan Yesus beribadah Tuhan Yesus dari pagi sampai selesai Tuhan Yesus. Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih atas pengurapan-Mu, terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Biarkan firman yang Engkau taburkan pada pagi hari ini tidak berhenti sampai di sini Tuhan Yesus, tapi kami boleh mempelajarinya, kami boleh memegangnya, bahkan dapat berakar dan berbuah lebih lagi Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Jadikan hati kami Tuhan Yesus menjadi tanah yang subur Tuhan Yesus, sehingga Engkau bisa memberikan lebih lagi Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan Yesus yang memerdekakan kami ya Bapa, dan kami bisa melakukannya Tuhan Yesus sesuai dengan kehendak-Mu dan bahkan mengempartasikannya bagi semua orang-orang di sekeliling kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk dunia ini Tuhan Yesus yang masih terkena pandemi
pandemi COVID-19 ya Bapa, khususnya untuk negara kami, bangsa kami Indonesia ya Bapa. Engkau beri belas kasihan-Mu ya Bapa, curahkan urapan-Mu Tuhan Yesus atas negara kami dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Engkau urapi, Engkau berikan penghiburan bagi yang mengalami kesedihan ya Bapa. Engkau berikan kesembuhan bagi yang menderita sakit, dan Engkau memberikan kelegaan dan kelepasan bagi yang terbelenggu. Kami percaya Tuhan Yesus, urapan-Mu tidak pernah habis bagi negara kami, sehingga negara kami Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk tempat-tempat yang terkena bencana ya Bapa. Engkau juga melawat mereka ya Bapa. Engkau itu yang menolong mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan jalan keluar apapun Tuhan Yesus dalam semua Tuhan Yesus yang mereka hadapi ya Bapa. Sehingga benar-benar Tuhan Yesus bencana-bencana yang terjadi Tuhan Yesus, Engkau selesaikan Tuhan Yesus sesuai dengan waktu-Mu Tuhan Yesus. Dan biarkan mereka yang terkena bencana ya Bapa boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan pertolongan-Mu Tuhan Yesus, dan boleh Engkau balut Tuhan Yesus semua kesedihan mereka ya Bapa, dan Engkau gantikan mereka Tuhan Yesus. Curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus atas orang-orang Tuhan Yesus yang menderita Tuhan Yesus atas bencana yang mereka alami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk presiden kami Tuhan Yesus, untuk Jokowi dan seluruh jajaran kabinetnya ya Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Bapa. Engkau berikan Tuhan Yesus kebijaksanaan bagi mereka ya Bapa. Engkau berikan kesehatan dan kekuatan ya Bapa. Engkau hadir dalam setiap keputusan-keputusan, setiap kebijaksanaan yang mereka buat ya Bapa. Dan biarlah apapun Tuhan Yesus yang mereka Tuhan Yesus berlakukan ya Bapa untuk negara kami Tuhan Yesus, bisa Tuhan Yesus menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bangsa kami ya Bapa. Bisa menyelesaikan Tuhan Yesus masalah ekonomi Tuhan Yesus, masalah COVID-19 ya Bapa. Dan untuk vaksin-vaksin ya Bapa yang sekarang sedang diberikan Tuhan Yesus, didistribusikan kemanapun Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati. Tidak ada yang salah Tuhan Yesus, dan tidak ada orang-orang Tuhan Yesus yang ingin mengambil bagian dan memperoleh keuntungan daripadanya. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau berkenan atas semua ini, dan kami percaya juga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkatinya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami ya Bapak, untuk GKRHI Jemaat El Shaddai ya Bapak. Walaupun kami Tuhan Yesus belum melakukan Tuhan Yesus ibadah secara offline ya Bapak, Engkau berikan waktu yang terbaik, kerinduan kami ya Bapak, untuk bersama-sama kembali Tuhan Yesus beribadah Tuhan Yesus di gereja-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, ketika kami masih beribadah secara online ya Bapak, Engkau urapi Tuhan Yesus setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan dari Senin sampai Minggu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di sana Tuhan Yesus dalam setiap ibadah yang kami lakukan. Dan ketika kami melakukannya secara online ya Bapa, biar Engkau metraikan ya Bapa, biar Engkau urapi Tuhan Yesus, sehingga banyak orang-orang yang mendengarkannya ya Bapa, dan biar banyak orang yang merasakan kelepasan, merasakan kemerdekaan, dan merasakan sukacita dari setiap firman yang diberitakan melalui ibadah-ibadah kami ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan Yesus, untuk gembala kami Tuhan Yesus, Ibu Pendeta Marta dan Bapak Brian ya Bapak. Berikan hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus pada mereka ya Bapak, dan seluruh anak-anaknya ya Bapak. Kami percaya Engkau tetap ada bagi mereka Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan mereka, setiap apapun yang mereka lakukan Tuhan Yesus, dalam pelayanan-pelayanan yang Engkau perintahkan kepada mereka ya Bapak. Engkau bentengi mereka Bapak, berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan Yesus. Engkau juga urapi anak-anak mereka ya Bapak, sehingga anak-anaknya Tuhan Yesus menjadi pelayan-pelayan-Mu juga Tuhan Yesus, menjadi laskar-laskar-Mu Tuhan Yesus, menjadi teruna-teruna-Mu yang tangguh ya Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang mengikuti Tuhan Yesus ibadah pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus pergumulan mereka ya Bapa. Engkau tahu Tuhan Yesus kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami ya Bapa, tandanya kami menyerah ya Bapa, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau mendengar semua apapun Tuhan Yesus doa-doa mereka. Engkau melihat air mata mereka, yang Engkau akan menghapus air mata mereka ya Bapa. Dan ketika Engkau memberikan kesembuhan, ketika Engkau menjawab doa-doa mereka Tuhan Yesus, ada kemuliaan-Mu ya Bapa yang nyata dalam hidup mereka, dalam seluruh keberadaan mereka ya Bapa, dan nama-Mu dimuliakan bagi siapapun Tuhan Yesus yang Engkau jamah Tuhan Yesus dalam ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh Tuhan Yesus mengadakan ibadah Tuhan Yesus sepanjang hari ini Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau selalu beserta kami. Engkau akan membukakan Tuhan Yesus pintu-pintu
pintu yang tertutup ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, di mana berita firman-Mu diberitakan ya Bapa, ada kelepasan, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada kekuatan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau akan bekerja terus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh persembahan, ucapan syukur, perpuluhan atau bentuk apapun ya Bapa yang diberikan Tuhan Yesus oleh jemaat-jemaat-Mu ya Bapa, untuk gereja kami GKRHI Jemaat El Shaddai. Engkau yang urapi Tuhan Yesus, Engkau yang urapi tangan-tangan yang memberikan ya Bapa, dan Engkau akan memberkati mereka berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah seluruh pokok-pokok doa kami ya Bapa yang kami naikkan Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, semua sudah terlaksana dengan baik. Turut campur tangan-Mu dalam pelayanan kami, ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan setiap yang memberkati. Engkau Tuhan Yesus menolong yang minta tolong, dan Kau sendiri yang turun tangan buat yang lemah. Tuhan Kau yang memulihkan dengan segala keadaan. Apapun umat-Mu Tuhan, biarkan benar-benar berkat-Mu atas mereka, pertolongan atas mereka, penyertaan-Mu juga atas mereka. Dan biarlah Tuhan kami benar-benar ada dalam berkat-berkat-Mu yang sempurna. Engkau membalaskan setiap yang mengerjakan dengan sukacita, dan Kau melipat kali gandakannya di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, dan biarlah kami boleh ada dalam Kau dan Kau di dalam kami, sehingga kami benar-benar hidup di bumi seperti di surga. Untuk itu Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat tangan kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Dalam kasih karunia Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Kristus, turunlah berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Kristus, penyertaan pengurapan dari Roh Kudus yang memimpin, menyertai, menolong, menghibur kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.